Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi. Daftar isi. 1. Analis dan analisis sistem. 2. Tugas dan tanggung jawab analisis sistem informasi akuntansi. 3. Perbedaan tugas dan tanggung jawab analisis sistem dan programmer. 4. Analisis sistem sebagai pemecah masalah. 5. Kedudukan analisis sistem dalam organisasi. 6. Persiapan karier sebagai analis sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Hirunisa dengan nomor induk mahasiswa 3403220002. Perkenalkan, nama saya Dewinta Putrianzani dengan NIM 34032200007. Halo semua, perkenalkan nama saya Marita Dini dengan NIM 3403220015. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analis dan analisis sistem. Pada awalnya, para pelaku bisnis hanya mengandalkan pemecahan masalah dengan bantuan teknologi komputer semata. Saat itu, teknisi dan programmer menjadi andalan bagi para pelaku bisnis untuk membangun suatu sistem informasi akuntansi yang mampu memecahkan masalah-masalah keuangan mereka. Tetapi di sisi lain, para pelaku bisnis ini seringkali kurang memahami kelebihan dan keterbatasan teknologi komputer, sehingga pada saat penggunaannya mereka sering mengalami kesulitan. Sementara itu, teknisi dan programmer sebagai pembuat program sering kurang memahami masalah akuntansi dalam bisnis, yang akhirnya menimbulkan kesenjangan komunikasi antara para bagian akuntansi dan para pelaku bisnis lainnya sebagai pengguna komputer dan para teknisi atau programmer sebagai pembuat software aplikasi sistem informasi akuntansi. Kesenjangan komunikasi antara bagian akuntansi dan para pelaku bisnis sebagai pengguna komputer dengan pembuat program aplikasi sistem informasi akuntansi dapat dijembatani dengan adanya seorang analis sistem informasi atau sistem informasi akuntansi. Seorang analis sistem informasi akuntansi dapat membantu meningkatkan kemampuan pemrosesan suatu sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Analisis sistem informasi akuntansi juga dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan komputer untuk aplikasi sistem informasi akuntansi dalam menunjang kegiatan bisnis. Dalam suatu sistem yang lebih kompleks, seperti sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka masalah yang timbul pun akan lebih kompleks lagi, karena satu saja subsistem mengalami masalah akan berdampak pada aktivitas subsistem yang lainnya. Pada perusahaan-perusahaan yang mengandalkan otomatisasi pekerjaan pada komputer, diperlukan seorang tenaga ahli yang harus mampu memahami akar permasalahan yang dihadapi perusahaan dan sekaligus memberikan jalan keluar atas permasalahan tersebut. Analis sistem adalah orang yang bertanggung jawab untuk mempelajari informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang timbul dan mampu memberikan jalan keluar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kunci utama yang perlu diperhatikan adalah mengkombinasikan antara hasil analisisnya dengan teknologi komputer sehingga memberikan hasil yang terbaik dalam meningkatkan aktivitas perusahaan. Rancangan pengumpulan data, pemasukan, pemrosesan, dan penyimpanan data di komputer yang dilakukan analisis sistem haruslah disajikan secara efektif, sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan tepat waktu bagi pengguna komputer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab analis sistem informasi akuntansi. Untuk menjaga agar setiap bagian dalam perusahaan tidak tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka manajemen perusahaan perlu menguraikan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Uraian tugas yang jelas dan terinci juga dapat membedakan fungsi dari masing-masing bagian, seperti 1. Memperkirakan kebutuhan personil, anggaran biaya, dan jadwal pembuatan sistem. 2. Mengembangkan dan menerapkan rencana pengembangan sistem sesuai dengan standar. 3. Melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan cara lainnya. 4. Menganalisa dan mendokumentasikan sistem yang telah berjalan. 5. Merumuskan perlengkapan teknologi terbaru untuk menangani masalah-masalah perusahaan. 6. Mempelajari pengetahuan teknologi manajemen yang akan menggunakan sistem. 7. Melakukan evaluasi terhadap berbagai teknologi yang mungkin digunakan berdasarkan pertimbangan teknis, operasi, dan ekonomi. 8. Melakukan review terhadap sistem baru yang akan diajukan untuk persetujuan. 9. Membuat desain dan melakukan uji coba
prototipe sistem baru. 10. Mendesain struktur data dan file. 11. Mendesain input, output, dan bahasa yang akan dipergunakan dalam sistem komputerisasi. 12. Mendesain teknik dan bentuk pengumpulan data. 13. Mendesain kontrol dan pengamanan sistem. 14. Mempersiapkan spesifikasi penerapan program. 15. Menerapkan, melakukan uji coba dan mengintegrasikan program. Dan yang terakhir, melakukan supervisi penerapan program lanjutan. Di perusahaan besar, keberadaan analis sistem pada umumnya berada pada divisi pengembangan di bawah tanggung jawab manajer pusat pengembangan. Tugas dari analisis sistem ini berbeda-beda, tergantung perusahaan, tetapi secara umum, tugas dan tanggung jawab analisis sistem adalah sebagai berikut. Tugas utamanya, yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengembangkan sistem informasi. Analisis sistem bertanggung jawab dalam mempelajari masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk menentukan bagaimana teknologi komputer. Prosedur-prosedur dan sumber daya manusia dapat bersama-sama memecahkan masalah dan mengembangkan sistem yang ada secara terpadu. Yang kedua, mendesain sistem dan metode untuk dikomputerisasikan berdasarkan sistem informasi yang ada dan memberikan petunjuk penggunaannya. Yang tiga, mempertanggungjawabkan temuan-temuan, rekomendasi-rekomendasi, dan spesifikasi-spesifikasi secara formal, baik lisan maupun dalam laporan resmi. Tanggung jawabnya, 1. Melakukan evaluasi proyek. 2. Menganalisis sistem yang ada untuk mengetahui masalah yang ada dan kemungkinan pemecahannya. 3. Mendefinisikan pengembangan atau perubahan sistem bila diperlukan. 4. Mengevaluasi alternatif pemecahan masalah. 5. Memilih perangkat keras dan perangkat lunaknya dengan persetujuan atasan. 6. Mendesain, alur, dan prosedur sistem baru. Dan yang terakhir, melakukan supervisi untuk penerapan sistem baru. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan tugas dan tanggung jawab analisis sistem dan programmer. Seorang analisis sistem informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan seorang programmer. Seorang analisis sistem dari uraian tugas di atas diketahui bertanggung jawab atas pelaksanaan analisis sistem, merancang sistem, menerapkan sistem, dan mendukung sistem berbasis komputer untuk aplikasi bisnis. Tugas seorang analisis sistem secara garis besar bila menggunakan metode SDLC, yaitu Software Development Lifecycle. 1. Analisis sistem adalah studi tentang sistem bisnis dan permasalahannya, menentukan kebutuhan bisnis dan permintaan pemakai, serta mengevaluasi alternatif solusi. 2. Perancangan sistem adalah spesifikasi umum dan rinci dalam pemecahan masalah berbasis komputer yang dipilih selama analisis. Programmer biasanya membuat spesifikasi ini. 3. Penerapan sistem adalah penerapan sistem dalam operasi organisasi, menguji program komputer, melatih manajer dan pemakai, dan mengonversi operasi ke sistem baru. 4. Dukungan sistem adalah tindak lanjut terhadap sistem informasi akuntansi yang telah diterapkan, termasuk pemeliharaan program dan peningkatan kemampuan sistem. Karakteristik programmer. Karakteristik programmer berbeda dengan analis sistem. Secara umum, karakteristik programmer adalah sebagai berikut. 1. Programmer bertanggung jawab terhadap program komputer, pengoperasian program, kelengkapannya, dan bahasa pemrograman. 2. Pekerjaan programmer jelas, penilaiannya pada instruksi dan logika program. 3. Pekerjaan programmer jarang berhubungan dengan orang lain, hanya dengan programmer dan analis sistem untuk spesifikasi. Perbedaan tanggung jawab programmer dan analis sistem. 1. Sistem analis memilih perangkat dan bertanggung jawab pada pengguna serta prosedur dan database sistem. 2. Hasil kerja analis sistem tidak pasti, dengan banyak kemungkinan solusi yang dapat dirundingkan. 3. Analis sistem harus menjalin hubungan kompleks dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Materi yang selanjutnya adalah analis sistem sebagai pemecah masalah.
Peranan analisis sistem adalah memecahkan masalah dalam organisasi yang sering mengalami perubahan akibat lingkungan yang dinamis. Perubahan ini bisa disebabkan oleh peraturan pemerintah, persaingan, teknologi baru, atau aktivitas bisnis yang berubah. Proses analisis sistem membantu menemukan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi. Proses pemecahan masalah terbagi dalam 3 tahap, yaitu mengidentifikasi masalah, menentukan hasil yang dicapai, dan memilih alternatif pemecahan. Aktivitas pemecahan masalah untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi diperlukan oleh pengguna sistem yang dipengaruhi oleh masalah, kesempatan, dan pengarahan. Masalah adalah kondisi yang mengganggu tujuan organisasi, seperti keterlambatan produksi. Kesempatan adalah pengembangan sistem yang sebenarnya masih layak. Sedangkan pengarahan adalah perubahan prosedur berdasarkan permintaan manajemen, peraturan, atau pengaruh eksternal, seperti pengurangan jam kerja. Pengarahan juga bisa teknis, misalnya beralih dari komputer perorangan ke sistem jaringan saat teknologi yang ada tidak lagi efektif. Kerangka kerja Pisces pada prakteknya banyak sekali kemungkinan timbulnya masalah atau problem, kesempatan, opportunity, dan pengarahan direktif. James Wardrop pada tahun 1984 mengelompokkan masalah, kesempatan, dan pengarahan itu dalam kerangka kerja yang disebutnya Pisces, yang terdiri dari 6 kategori, yaitu 1. Kebutuhan untuk meningkatkan kinerja atau performance. Analisis kinerja perusahaan menjadi masalah jika aktivitas bisnis lambat mencapai sasaran. Manajemen harus memutuskan untuk mengganti sistem lama untuk mempercepat aktivitas. Kinerja diukur dari hasil kerja dan waktu penundaan. Misalnya, untuk meningkatkan penerimaan kredit, perusahaan harus mempercepat proses transfer informasi setiap transaksi kredit. Yang kedua adalah kebutuhan untuk meningkatkan kualitas informasi atau data atau information. Informasi sangat penting bagi pemakai sistem atau manajemen. Sistem informasi akuntansi harus menghasilkan informasi untuk mengevaluasi masalah dan peluang perbaikan. Peningkatan kualitas informasi tidak selalu berarti lebih banyak informasi. Kebutuhan akan informasi meningkat saat kurangnya data untuk keputusan. Data yang tidak relevan, informasi tidak bermanfaat, terlambat, berlebihan, atau tidak akurat. Analisis informasi dan data dilakukan untuk memberikan pengarahan dan mengatasi masalah data yang tidak terintegrasi atau tidak fleksibel. Yang ketiga, kebutuhan untuk meningkatkan bidang ekonomi atau biaya. Keuntungan ekonomi adalah alasan utama dalam pengembangan proyek sistem informasi manajemen. Bagian pembelian harus mengurangi biaya bahan mentah dengan membandingkan harga dari berbagai supplier atau pemanfaatan potongan harga untuk pembelian besar. Penting untuk mengetahui keseimbangan antara pengurangan biaya pembelian dan peningkatan biaya penyimpanan persediaan sehingga dapat diambil keputusan yang tepat. Yang keempat, kebutuhan untuk meningkatkan pengendalian dan keamanan. Untuk menjaga agar tujuan perusahaan tercapai, semua aktivitas perlu dipantau dan diperbaiki jika tidak sesuai. Pengendalian meningkatkan kinerja, mencegah kecurangan, dan menjamin keamanan data. Ada 2 kondisi, pengendalian rendah dan ketat. Pengendalian rendah dapat menyebabkan perbedaan antara informasi akuntansi dan bisnis, seperti ketidaksesuaian jumlah persediaan. Sebaliknya, pengendalian yang terlalu ketat dapat memperlambat sistem. Untuk yang kelima, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya manusia dan mesin. Pengertian efisiensi adalah output dibandingkan input. Masalah dan kesempatan dalam efisiensi adalah meningkatkan output dan meminimalkan input. Kita sering bingung dengan efisien dan ekonomis.
Ekonomis lebih menekankan sumber daya yang digunakan, sementara efisiensi adalah penggunaan sumber daya seminimal mungkin agar tidak mengalami pemborosan. Kebutuhan untuk meningkatkan jasa atau pelayanan atau servis pada pelanggan, rekanan, pegawai, dan pihak-pihak lainnya. Proyek pengembangan sistem umumnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Evaluasi pelayanan yang diberikan perusahaan menjadi dasar dalam peningkatan tersebut. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi akurasi data, keandalan proses, kemudahan penggunaan sistem, fleksibilitas, dan koordinator antar fungsi untuk mencapai tujuan organisasi, kesesuaian antara jadwal produksi, dan penyediaan bahan yang juga diperlukan. 6 kerangka kerja tersebut saling terkait dalam pemecahan masalah. Melalui pengembangan sistem informasi, seorang analis harus dapat mengidentifikasi masalah, mendefinisikan hasil yang diinginkan, dan memilih solusi terbaik. Proses terbagi dalam 3 tahap: identifikasi masalah, definisi hasil, dan pemilihan alternatif solusi. Analis harus memahami sistem yang berjalan dan mengidentifikasi pemakai serta fungsinya. Setelah itu, ia menentukan tujuan dan prioritas untuk sistem baru berdasarkan permintaan pemakai. Pemilihan solusi melibatkan evaluasi dampak serta analisis kelayakan. Terakhir, sistem baru harus diperkenalkan dengan fokus pada peningkatan kinerja dan efisiensi. Di sini saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu kedudukan analis sistem dalam organisasi. Seorang analis sistem bekerja lebih dari seorang programmer komputer. Analis sistem harus mampu melakukan pemilihan perangkat komputer, menentukan orang yang akan menggunakan sistem informasi akuntansi, menyusun prosedur dari sistem informasi akuntansi tersebut, dan menyusun file-file atau database dari sistem informasi akuntansi yang akan dikembangkannya. Seorang analis sistem juga tidak memiliki pekerjaan dengan jawaban yang pasti antara benar atau salahnya, karena terdapat banyak sekali pilihan pemecahan masalah. Solusi sistem merupakan solusi yang dapat dirundingkan. Oleh karena itu, seorang analis harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan memakai sistem user, manajemen, programmer, manajemen sistem informasi akuntansi, auditor, dan penjual software sistem informasi akuntansi. Analis sistem biasanya bekerja pada divisi sistem informasi komputer. Pada beberapa perusahaan, divisi sistem informasi komputer biasa disebut juga sebagai divisi sistem informasi, divisi sistem informasi akuntansi, atau divisi pelayanan data dan informasi, tergantung pada situasi dan kondisi perusahaan. Untuk kedudukan manajer sistem informasi akuntansi berbasis komputer pada perusahaan tertentu berada pada jajaran eksekutif, tetapi tergantung pada struktur perusahaannya. Peranan analis sistem dalam proyek adalah sebagai fasilitator. Analis bekerja sebagai perantara di antara berbagai kalangan dan fasilitas komputer yang dibutuhkan oleh kalangan tersebut. Seorang analis tidak hanya dapat bekerja di pusat informasi berbasis komputer dalam suatu perusahaan, ia juga dapat bekerja sebagai pembuat software pada perusahaan komputer atau bekerja sebagai seorang konsultan. Dan yang keenam, persiapan karir sebagai analis sistem. Karir sebagai seorang analis sistem bukan suatu hal yang mudah diraih. Untuk bekerja sebagai seorang analis perlu persiapan yang matang dan pengalaman yang cukup luas, khususnya mengenai sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Banyak sekali perusahaan yang menganggap bahwa seorang programmer komputer yang berpengalaman akan dapat menjadi seorang analis sistem yang baik, atau sebaliknya, seorang programmer yang tidak berpengalaman tidak akan menjadi seorang analis sistem yang baik. Pada kenyataannya, kedua kondisi tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya untuk menjadi seorang analis sistem. Walaupun cukup sulit untuk menjelaskan kemampuan apa dan apa yang harus dimiliki oleh seorang analis sistem untuk mencapai sukses.
Secara umum, seorang analis sistem harus memiliki 1. Analis sistem harus memiliki pengetahuan teknik dan teknologi sistem informasi akuntansi. Yang kedua, analis sistem harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pemrograman komputer. Yang ketiga, analis sistem harus memiliki pengetahuan bisnis secara umum. Yang keempat, analis sistem harus memiliki kemampuan memecahkan masalah. Yang kelima, analis sistem harus mampu berkomunikasi dengan baik. Yang keenam, analis sistem harus mempunyai relasi yang luas. Yang ketujuh, analis sistem harus memiliki kemampuan formal dalam menganalisis dan merancang sistem informasi akuntansi. Yang terakhir, yang kedelapan, analis sistem harus berpengalaman, artinya harus pernah terlibat langsung dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Sekian dan terima kasih.